Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 77. Halaman 77 dan adapun. Deh lagi nya deh kan anak peh betul mikli kan peh betul dalam halaman 77 dan adapun hasinut tawakkal. Leheblah bari ke leheblah dari ra'atuh. Dan adapun hasinut tawakal, hasin benteng yakni kota yang membangkitkan atasnya. Ya, kalian kota yang membangkitkan atasnya. Ini orangnya kan masalah tawakal liket. Tawakal tentang urusan rezeki, kemudian hidup liket. Nah, jadi ini makna benteng ya, yang peselamat atau benteng itu kan tanya datang dalam benteng kan selamat tu. Ya, ini menanti yang peselamat katanya. Berarti jalan-jalan untuk kita dapatkan keselamatan lewat tawakal. Dengan bahasa lain, jalan-jalan yang kita tempuh supaya dapat terbentuk sifat tawakal itu bagaimana yang menantu. Jadi supaya ngakna timoh sifat tawakal, bagaimana caranya ya? Bagaimana jalan-jalan yang kita tempuh supaya gedanya dapat bersifat dengan sifat tawakal bukan? Ya, atau tawakalnya kan mukuman hati seorang hamba kepada Allah kan semata-mata tidak mencari rezeki tawakal. Lagi sakit kan semata-mata berarti tawakalnya serah kepada Allah tanpa berobat bukan, tetapi kita serah urusan kepada Allah dalam hal penyembuhan, urusan mubat bak katanya, urusan pepulih Allah, urusan dikna rezeki bak Allah, urusan mita bak katanya, dikna yang nak juk yang kerjaan urusan Allah. Karena itu memang kata serah urusan kepada Allah. Ya, jadi bagaimana cara yang kita tempuh supaya terbentuk sifat tawakal yang benar? Maka yaitu menyebutkan zaman. Mana sebut ingat? Menyebutkan zaman, yakni akwan Allah Taala. Akwan Allah. Akwan Allah, keadaan Allah. Yaitu menyebutkan, mana menyebut mengingat. Apa yang kita ingat? Mengingat zaman itu tanggungan, artinya akuan Allah, artinya adalah mengingat tentang keadaan Allah yang menanggung rezeki kepada hamba. Yang ke, mengingat yang bahwa perkara rezeki itu di tangan Allah. Ditna yang nenekjo itu urusan Allah. Urusan katanya kan ke ditna nekjo, kan ditna merumpa urusan tanya mita laju. Ini kan bersih lagi Nabi Ibrahim ni kan persoalan rezeki. Nabi Ibrahim waktu kali kepegat Kaabah gekun oleh Allah Taala, wahai Ibrahim, tahai ubina manusia dum tayujak kena tayak pemakmu Baitullah, tayak pemakmu Baitlun. Gekun oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, kiban cara long hoi manusia nyo sulung hantrau. Gekun oleh Allah Taala, hai Ibrahim, urusan gata hei, urusan lu petruk su. Ya. Geek di atas Jabal Abi Qubais, satu pendapat atas Bukit Safa. Gehoi manusia, deh suara-suaranya madung sampai kepada manusia yang dalam sulbi. Dalam sulbi teman-teman bertanya. Bahkan kayu-kayu, ranting-ranting yang kering semuanya mendengar seruan Nabi Ibrahim. Yang tidak berkahino adalah urusan Nabi Ibrahim, hei manusia. Urusan Allah petruk tu. Urusan tanya minta rezeki. Urusan Allah Taala bi rezeki ke tanya. Dik yang gebe ke? Dik yang ka gezaman getanggung, dikna yang ka catah nak juk ke tanya. Yang mana ji tawakal. Jadi putakeun bagaimana langkah yang kita tempuh supaya kita dapat bertawakal, yaitu mengingat, meyakini, meresapi yang bahwa yang tanggung rezeki Allah. Cuma tanya minta sebab bak tanya. Walaupun nasib memberi bekas. Ini makna menyebut zaman, yakni akwannya keadaan Allah yang menanggung. Kaunon keadaan Allah, akwan Allah, keadaan Allah yang tanggung rezeki katanya. Nyo kasabah. Dan kota bagi kotanya langkah yang kita tempuh bagi langkahnya untuk ngakna taingat
bahawa Allah yang jamin rezeki ilam. Menyebutnya langkah yang kita tempuh supaya kita dapat bertawakal, iaitu mengingat bahawa urusan rezeki itu tanggungan Allah. Kata apa? Ngaik tak ingat urusan rezeki itu tanggungan Allah. Yang kekun kota daripada kotanya, benteng daripada bentengnya. Langkah yang kita tempuh daripada supaya mengatna bak getanyo tak ingat bahawa persoalan rezeki Allah yang tanggung, iaitu menyebutkan jalal Allah dan kebesarannya dan rahmatnya dan sempurnanya di dalam ilmu dan kadarnya dan maha sucinya daripada janji dan lupa dan lemah dan kekurangan. Nian supaya mangan tak ingat menyebutnya mengajit dan tawakal kan beringat selalu bahawa urusan rezeki itu urusan Allah, Allah yang tanggung. Cuma mangat ingat tetapi pakai ban. Ini langkah selanjutnya untuk membawaki kepada terbentuk sifat tawakal sid. Bagaimana langkah yang kita tempuh supaya kita selalu dapat teringat yang bahawa perkara rezeki itu urusan Allah. Mengaik tak ingat urusan rezeki itu urusan Allah. Iaitu kita ingat yang bahawa yang pertama sekali menyebut jalal Allah. Allah yang maha agung, maha mulia, Allah maha besar, Allah penuh dengan rahmatnya, Allah maha sempurna dalam ilmunya, Allah maha kuasanya, maha sucinya daripada menyalahi janji. Menyebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa ka'ayyim min dabbatin, betapa banyaknya makhluk-makhluk yang melata di atas permukaan bumi, sampai ente wa 'alallahi rizquha, kata Allah. Wajib, kan wajib, lazim di atas Allah Taala itu rezeki ditanggung oleh Allah. Punya memang lagi yang kagum janji oleh Allah Taala. Cuman Allah yang punya sifat jalal, maha mulia, Allah yang punya sifat kebesaran, Allah yang luah rahmatnya, Allah yang sempurna ilmunya, kekuasaannya, maha ikna Allah Taala yang menyalahi janji. Ya, nyamban. Jadi hero raja yang sangat bijaksana tidak mungkin menyalahi janji, karena janji-janji Allah telah tertera dalam Al-Quran bahawa Allah gejuk rezeki kepada hamba-hambanya. Cuma cara Allah bak gejuk kiban, ditna bak gejuk, pajan bak gejuk, patah tempat bak gejuk, nyam sagai sebab-sebab bak tanya. Ya, walaupun semuanya itu memberi bekas bak Allah sid. Lain-lain sebab iji. Baik dia tawakal hendak minta rezeki le menurut iji. Itanya orangnya kata tawakal ke pun minta rezeki lah. Itanya kan makam hanamita. Dia urung-urung dia makam hanamita nyanyo. Ikutnya hanamita le. Itanya mantang mita. Walaupun boh tamita, boh hana tamita, wajib diyakini bahawa rezeki itu ada yang datang dari Allah. Sebab rezeki yang kagak pegat jatah oleh Allah ke seluruh hamba, apakah dia mencari ataupun tidak, rezeki itu tetap akan dia miliki. Cara Allah, apakah sampai dia kepada rezeki tersebut ataupun sampai rezeki kepada hamba tersebut. Ini cara Allah. Ya, nyamban. Meno ke cara ingat Allah hendak menyalahi janji. Cuma kadang-kadang kita gepegat oleh Allah Taala hipit gede. Hipayah memang beda-beda gepegat. Cara udipnya kan beda-beda. Beda-beda jalan udik hansaban kepada Allah. Jadi gue ingat Allah yang maha suci daripada menyalahi janji, maha suci daripada lupa, daripada lemah, daripada kekurangan. Hanya maha suci. Makna maha suci, Allah hana tersentuh sifat-sifat kekurangan, sifat lupa, sifat lemah, hana. Kedua ke Allah Taala gebi rezeki kedanya hana Allah Taala lagi nya. Maka apabila engkau mengekali atas segala perkataan ini, menyo lagi tayo tak kekalkan diri ketanyo lagi nyo dalam ingatan ketanyo. Langkah yang tempuh untuk terbentuk sifat tawakal, nyo akan membangkitkan dia atas tawakal atas Allah Taala di dalam pekerjaan rezeki. Maka akan terbangkit sifat tawakal. Hana ketanyo merasa hana mangat dengan Allah waktu tak terima dit gebi. Hana ketanyo saling menyalahkan nyo tiktok gara-gara draw nyo. Maka ji hana punah, hana menang. Waktu kata terjadi iaitu yang duhinan Allah yang pun terjadi. Cuman sebab terjadi salah bakdraw tu. Ya. Hai ka bangkrut tu. Gebugat bangkrut oleh Allah, gebugat sebab. Berarti telah draw tu. Berarti cari solusi oh jino be lemenan. Payah hitanyo, boleh fokus, boleh pah bak tamita menanlah. Jadi saling mengoreksi. Tanyo draw tetap koreksi, berarti kita perbaiki kelalaian draw dalam hal urusan rezeki. Yang bi Allah Taala dikna yang gebi urusan Allah.
sebab lain-lain ni ji. Lagi urusan ibadat, urusan cari ridha Allah, urusan gedanya, urusan juk ditna, urusan Allah. Lain-lain ni dia. Hanjut ditanya press mentang, alah menyo guna juk punya han bek menan. Bek menyo guna juk punya han ke kan menan tanya. Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah kan menan ke pernau. Kena usaha ji. Usaha untuk bertaubat supaya Allah ridha, supaya Allah gebi syurga. Hana dalam anggapan katanya kagejuk syurga katanya ka hana ataupun memang dalam cara jana Allah kena juk ti ada hana temita, itu salah. Munyo Allah kena juk rezeki katanya ada hana temita ka hana kan gejuk ti baik mana ni ji. Walaupun rezekinya jid bagaimana cara ba Allah Taala, tapi katanya makam tu asbab mentang jak mita jak telusuri jak jalani sebab-sebabnya sehingga kemerpa rezeki. Karena mentang tingkatan yang laginya kakak menanju mudah haji semerji ini terpisah katanya dapat pilah-pilah kan satu ju berarti tawakalnya hana mita ju sama sekali bukan hana laginya. Maka jika dikata orang adakah lazim hamba menuntut rezeki kalian kan tak mita sih cuma kan yang tak pegah hana wajib kan pukul lazimnya mesti payah bimita atau tiada sekali-kali. Maka ketahui olehmu bahwasanya rezeki yang maklum lagi yang zaman rezeki yang ka maklum ka medit-ditna lagi ka getanggung oleh Allah, yaitu yang ghada dan qawam. Ghada dan qawam ukuran kebutuhan pokok, ukuran qawam dapat melangsungkan kehidupan, yakni berupa makanan dan yang mendirikan kejadian. Seukuran udip, seukuran melangsungkan kehidupan kan kena pegah lebih. Nah wajib dan nyuta minta rezeki atau hana sama sekali. Nah lazim atau hana. Maka kepegah tu menyo rezeki yang ukuran getanyo melangsungkan kehidupan tu nyentit tak dapat iada engkau tuntut akan dia. Memang hana pat minta aje. Karena yaitu sesuatu daripada perbuatan Allah dengan hamba seperti hidup dan mati. Lagi hidup dan mati. Hidup tidak dapat diusaha, mati juga tidak dapat dicari, diusaha. Sebab memang ketentuan Allah ya. Yang ukuran yang kagak jamin oleh Allah Taala, nyantik memang hanapat aju, hanapat tanik mita aja. Apakah hanapat tanik mita? Karena lagi yang kagak ditentukan oleh Allah Taala. Ya, tiada kuasa hamba menghasilkan dia dan tiada menolakkan dia. Nya punya ukuran yang kezaman ditanggung oleh Allah, hana kuasa tak mita, hana kuasa tak tulak. Yang rezekinya hendak kuasa tertolak ukuran pokok. Lagi kisah-kisah dia ikut ke pegah ikutnya geci coba kiban model Allah bagi gato rezeki yang kau tanggung atau punya rezeki tak preh rezeki yang tanggung degeri tak duduk mantang teruk je memang kadang 2 orang siga 2 orang siga seminggu siga 15 orang siga yang kebenan lain duk ju pupuk ibadat mana pupu aci coba aji tetap nah kalau coba ada urawai sabab iaitu kan kali deh gejak lang bak sabah tempat lam rimba Tuhan yang hana pernah hurung jak nya kena gejak olehnya rupanya nasi kesasar hinan sabah kafilah sabah rombongan kena si kamu nak nak jauh rezeki Allah Taala si katruk orang gecrup degoknya mudah goknya mesti kapinsan kali mah ge ieu tek le urang goknya nyo urang yang ketinggalan daripada kawan daripada jamaah daripada angen ke berarti nyo sangka kade tak murah-murah nak makanan padahal ge peka menang kena kiban Allah Taala cara gebi rezeki kai peap makanan nampak goknya hang geap gegampek babah tu mai cak sikit ni buka puput tak gampek babah lam juga sikit ni buka rupanya menan cara Allah kai patho jalan babah ge kan kage nya baru ge kai mubiraya rupanya meno Allah Taala cara gatu nya rezeki yang zamannya kan rezeki untuk tak pegat kanduri rumah ya. Rezeki untuk tam pesta nya hana agak pegah ke rezekinya ni nya rezekinya nya hati ngan lagi nyawang yang kenyo yang gepegah kena lakukan asbab-asbab ya 5 patah gepeduk oleh Allah Taala rezeki katanya kadang si langling kadang si iblang kadang si kedai tapi yang zamannya nyo lagi nyangan walaupun hana tetap merempat tapi yang je munyo memang true je berarti mau'ud yang dijanjikan oleh Allah boleh jadi sit jadi kan hana pat untuk tanam mita kan hanjit mita nya yang lain lah mente maka je para ulama ni bagi-bagi rezekinya nyamban ke berah adapun yang maksumnya menyo yang maksum yang kage bagi-bagi catah ke tanya orang nyonditna lewat usaha tanya ataupun kan angka yang sudah dibagikan daripada asbab menyo berokah hana pakai sebab
Nyo ngan dapat perbedaan. Monyo na rezeki yang kita hasilkan lewat asbab. Na asbab sebab-sebab. Yang kagak bagikan oleh Allah lewat sebab-sebab yang buka kedai. Waktu support kamu didit na. Sebab raja ublang, sebab ugli, sebabnya sebab je. Yang karena yang asbab bukan. Maka juga tiada lazim hamba menuntut akan dia. Kan hukum wajib dalam agama. Kan wajib minta apa salah? Na wajib minta hana lazim sih. Ya, hana lazim hamba menuntut akan dia. Pakan karena tiada hajat bagi hamba kepada demikian itu. Kan sesuatu yang mengharuskan untuk dapatkan harta tersebut bertabitanya bikan sih. Yang kejut mencari rezeki itu hukumnya tidak wajib, engkau. Tapi yang minta itu tidak dapat dilarang. Baik tiak perbanding jutannya tiak kawin tak cawi yang lain. Cuma menyuhana wajib kami minta rezeki. Cuma nafkah hebat urusan nafkah lain. Munyo memang goknya harta karena sajan gebi nafkah hana masalah. Cuma itanya uronyo langkah yang tanyo tempuh karena hana sajan te harta tiak minta nya langkah yang tertempuh baik tiak anggap itanya wajib minta ile. Kau benar baik itanya bangka gepu wajib binafkah kaki wajib minta. Sehingga sangsa hukum harum kereta duduk ya itanya hana minta. Kan harum minta hana minta aja. Kan harum hana minta. Harum hana binafkah. Cara dipikir nah harta atakan jilsid iji harta yang diwarisi oleh urung cik iji. Kadang-kadang hartanya kiji dikeluarkan untuk nafkah boleh anak pemita. Kan lagi semayang hanjut semayangnya katrip kata pupuk kan puluh tahunnya hana pupuk li tidak boleh. Tapi minta rezeki boleh lagi kan. Yang kejut hukumnya tidak wajib, terserah tanya cara dipikir. Contoh lom itanya ikhtar buat tamu utang aja deh yang nafkah gelah tamu utang tapi nafkah tamu utang lebak got tapi nafkah nah gelah tapi tak rezeki hana pupuk untuk bayi utangnya lah wajib guna binafkah wajib ane bayi utangnya wajib tajak baru la ilam tamu utang baru lain dah bayi utang gelah sing ngurun je cuma ngurun la ilam hukumat utak wajib lah bayi utang ngurun la ilam. Jadi yang inti tak nak pegah baik itanya orangnya wadah pegah wajib memberi nafkah kakak menyebutkan wajib mencari rezeki baik urusan wajib ajulai. Cuman karena itanya hana tatu fikir cara lain kakak jak minta dan jak mintanya boleh hana larang pe malah ge urang hana sapuna agaknya kagak duduk udah kerau hana masalah agaknya tanggung jawab hana sapu hana pun dah leh man sirau tok gebedah ke ibadat le kerau ke yang fardu perle minta ilmu ni hana sapuna gede dende gerau malam hana masalah ya handa dosa agaknya dengan Allah Taala cuma dosa agaknya karena hana rela gentek keterima rasa sakitnya kelaparan je lain. Maka tiada lazim hamba menuntut akan dia pakan karena kan suatu hajat si bagi hamba kan suatu keperluan si bagi hamba kan suatu yang penting yang mengharuskan bagi si hamba untuk menuntut dan sesungguhnya hajatnya kepada yang diakui akan dia yang hajat yaitu yang mengharuskan terhadap hamba itu ditna yang gak akui ditna yang kagak oleh Allah saja yang kejidan yang saja yang kata katanya untuk anak minta yang lebih hana sabah keperluan kepentingan sit dan yaitu ditna temannya ditnyan adalah daripada Allah Taala maka yaitu di dalam zaman Allah kesimpulan dalam tanggungan Allah sit bunuh kebah ke rezeki yang ditanggung ke hana minta duduk kebah yang maksum lagi tak minta itanya tak minta ada buka kedai dah jawab belang padahalnya kagak zaman sila Allah kagak tanggung sit ditna ukurannya kagak lagi bagi sila Allah ditna yang catah ke tanya teman tanya sagai tak lakukan asbab-asbabnya terserah tanya lah itu sang liati itu meruk makam dro taduk meno hana mungkin han ken sang pada tak perasa pi msu orangnya tatup gede hana temkat han sapuna singah temkat nah bila Allah Taala menyomenan tak ikuti itu lagi asbabnya naju hana masalah nyamunan. Dan adapun firman Allah Taala demana lagu gebah oleh Allah dalam Al-Quran wabtaghu min fadlillah yakni tuntut olehmu daripada anugerah Allah ayat tuntut ya cari karena keun persis lagi urang keun karena al-ikhtiaru wajibun ni kalau urang keun ikhtiarnya wajib yang ke wabtaghu karena keun wabtaghu cari olehmu ya tuntut na lagu gebah daripada kemurahan Allah na lagu gebah berarti ke wajib minta rezeki pijit bukan hana wajib kan nya nanti apa benar gebah hana wajib cuma karena gebah oleh Allah wabtaghu min fadlillah al-ikhtiaru wajibun menyebahasa urangnya tadi yakni tuntut olehmu daripada anugerah Allah maka yang dikehendak di sini adalah ilmu dan sawab ya kan hinan persoalan rezeki
wajib tak ikhtiar daripada ke wajib tak ikhtiar ba urang yang kan al ikhtiar wajibun. Apa itu? Yaitu ilmu dan fahala, ilmu dan amal nyai wajib. Menyo hana tak pubut berdosa tu, tapi persoalan minta rezeki hana berdosa. Hana tak minta ilmu, hana amal berdosa. Hana tak berjuh pun tu hana berdosa walaupun dia tu. Hana tak minta rezeki tu hana berdosa walaupun hana sapuna tu. Menyo mang dah sabar pun boleh lebih ke cik laganyan. Menyo memang dah sabar cik baik minta tadi. Cuma wate hana minta pakai wate untuk minta ilmu dan amal sehingga hana mencari rezeki nya tidak lebih ke. Jadi wate al ikhtiar wajibun nya kenyan sama ji. Hana ilmu wajib minta ilmu kenyan ikhtiar gi pilih untuk ilmu dan amal. Sawabnya amal fahala. Memangnya hana amal padahal fahala. Ya nyambat minta je kan hajib silahkan. Bahkan ni kejip je tapi pilah-pilah aja tanya. Bahkan dengan mitanya apabila niat tegat jadi kebaikan. Jadi kebaikan. Ya, bahkan kebaikan ini bagaikan zikir dalam jud. Urang hidup meratib keroi itu semayang. Itu mah hasi. Tak minta bacut, sabak nganda pupuo untuk ke anak ke rumah tu laginya. Nyan getanyo jak mitanya yang tujuan tu untuk nafkah lagi meratib burung je. Lagi yang pahala hidup Allah Taala. Teman baik wate tak pegah menang seolah-olah berarti wajib nanti. Ke na pahala kan karena wajib baik salah. Sabab ini kena ibadah karena niat je kebaikan. Ke lagi buat perkara mubah. Nah yang semata-mata ibadah laju. Semayang puasanya semata-mata aji kendiri ji ibadah mahdzah. Jadi seluruh perkara mubah itu bukan ibadah. Cuman karena bagus niat maka jadilah dia ibadah. Maka jika dikata orang keadaan kata kil yaitu dimudahkan wabtaghu min fadlillah dan kata kil yaitu dimudahkan nya makna wabtaghu min fadlillah karena yaitu disuruh yang datang ia kemudian daripada tegah maka adalah ia menempati makna diharuskan tiada makna wajib dan lazim. Jadi menyo makna pun wabtaghu min fadlillah ilmu dan amal juga pegang. Menyo yang selanjutnya merukil maksud hinan dimudahkan karena yaitu suruh yang datang ia kemudian daripada tegah. Makna dimudahkan diperbolehkan mudah ada mudahnya kan anjuran wajib dan kan gelarang. Sebab kiba maksudnya gekeun wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahnya pada urusan rezeki sit wate gepegah rezekinya pun gepegah hana payah mita dudo gekeun wabtaghu min fadlillah harap olehmu dari karunia Allah nyan adalah persoalan rezeki sit jadi geperintah setelah gelarang itu hukumnya mubah nya geuna geptanggung. Jadi ayat ini kan ayat anjuran ayat perintah padahal kan kahli gelarang gepegah hana wajib mita duduk kagak pegah wajib mita yang benar. Jadi pun gepegahana duduk gepegahna gepetanggung hinan atas dimudahkan artinya diperbolehkannya makna mubah makna dimudahkan diperbolehkan yakni disuruh yang datang ia kemudian dari tegah geperintah setelah gelarang maka adalah ia menempati makna diharuskan tiada makna wajib dan lazim kan makna wajib dan kan makna lazim. Jadi menyohino menyorokil memangnya ayatnya berkenaan dengan mencari rezeki memang nyo ayat berkenaan dengan mencari rezeki menyo pendapat pun sikan mencari rezeki nya ayat berkenaan dengan mencari ilmu dan amal menyo meruki mencari rezeki memang tetapi kan tak bertanggung atau wajib kan tak bertanggung atau wajib tak bertanggung ada mubah yang boleh mencari tak bertanggung atau wajib lagi tadi tanya orang yang keun kageplah babah gepaso rezeki gejuk rezeki kagep pudek gejuk rezeki hai kan gejuk rezeki kan kagak pekah kewajib ilahinan gejuk gerak jaro kemudian ngak merupa ngakna laginya. Jadi hanya semuanya kita bertanggung di atas boleh mencari rezeki kan wajib berdosa tahana kan laginya. Cuma saja itu yang mubah-mubah itu semuanya jadi nilai ibadah. Maka jika dikata orang tetapi bagi ini rezeki yang mazmun itu asbab bagi ini rezeki tapi
bahkan terhadap ataupun tetapi yang maksud hina rezeki yang memang memang hana payah muta usaha pi merempak, iaitu rezeki yang mazmun, yang ditanggung. Itu sebab-sebab sid. Hai rezeki yang kejamin gezaman getanggung oleh Allah Taala nak sebab sid. Lagi rezeki yang maksum pun kagak bagi catah katanya orangnya dikna mesti. Nyan nak asbab dro sid untuk rezeki nyan. Bukan sebab sid Allah. Maka adakah dilazimkan kami menuntut akan sebabnya? Katakil tiada lazim. Apakah nak wajib katanya menuntut sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki yang dijamin oleh Allah? Pendapat kil tetap tiada lazim. Kamu kata kil tiada lazim kamu yang demikian. Bahkan karena tiada hajat bagi hamba itu kepadanya. Tiada hajat, tiada sesuatu yang mengharuskan untuk minta. Hanya suatu keperluan bupah dah minta. Artinya untuk kita dapatkan tegedi pun hana dah minta hana pun. Haba memang kata kejamin oleh Allah. Kalau menyebab ilmu dan amal kah hana kejamin. Lalu jamin kata-kata mandum tamang syurga hana kejamin oleh Allah. Tapi punya rezeki si kagak berah kejamin oleh Allah Taala. Wa 'alallahi rizquha kagak. Betapa banyaknya binatang-binatang yang melata di atas permukaan bumi, ujung-ujung je ke Allah, wa 'alallahi rizquha. Dan di atas Allah Taala itulah rezeki kepada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi tentang surga hana ke berah. Maksudnya gejamin masuk surga, gejamin putakeun selamat iman, hana usaha tak tanya ilmu dan amalnya dengan usaha. Walaupun semuanya takdir ba Allah sid. Tapi hana ju Allah Taala akan gejamin sehingga katanya payah tabedah ro tetayak puput yang minta ilmunya. Hana pun tak pereh teruk. Nya mana ni ji? Bedit tak bersabar lagi rezeki. Ada tahu bat takdir, popanena tu mamnya hana akan ditentukan oleh Allah Taala. Ilmu ke katanya kamu catah di enam rupa. Kemudian amal di enam rupa, etna Quran tayu surga di enam rupa. Tapi Allah hana keberah ya. Hana keberah hidup, hana keberah hidup bumi minta. Sehingga kok jai ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menceritakan bahawa wajib mencari ilmu itu. Ilmu hang gebi preh tapi gitu bi biuja. Yang kejit dalam mukadimah kitab ni kan kali keberah dari Imam Ghazali. Ilmu dan amalnya adalah sehak-hak bagi tanya untuk tak korbankan tenaga, sehak untuk tak korbankan tenaga, tak korbankan wate, tak korbankan harta, bahkan untuk ilmu dan amal. Tabah nanggro-nanggro demi mendapatkan ilmu dan amal. Tak korbankan tengok-tengok demi ilmu dan amal. Dan orangnya kadang-kadang yangnya tak korbankan segala-galanya untuk harta. Kan hana jud salah tu heret tak tinggalkan untuk ilmu dan amal. Padahal kedeh yang gemuyu mereuh reah, yang geyu mehek ba ilmu dan amal. Yang kedeh heret. Makanya geyu habis masa-masa muda, geyu fana masa-masa muda ada ba ilmu dan amal ni. Rezeki dah cara ba Allah Taala ante. Kalian nya sebagai bukti yang paling nyata orangnya. Kan urang sibuk dalam urusan rezeki, wate Tuhan ilmu ka hang gerempak. Tapi urang sibuk dalam urusan ilmu, wate Tuhan agak hebi lah Allah Taala rezeki. Wate katib kita ilmu rezeki cara ba Allah Taala. Karena pedek lah Allah Taala. Dikna ada orangnya senang urung-urung alim, urung-urung yang saleh dalam urusan rezeki. Tapi kitanya sibuk bab minta rezeki, ilmu hang berempak. Tapi dia sibuk bab minta ilmu, insya-Allah jalan rezeki ba Allah Taala ada. Kela lagi yang terbukti. Makanya ilmu itu mesti dicari. Rezeki walaupun hana tak cari, pajan tak cari tengok akan dia dapat. Ilmu hang berempak le. Nyo tak cari wate kasingo haji. Wate jamun pe tak cari ilmu. Nyo hino ke perbedaan antara ilmu dan rezeki, Maka hino ke begah kata kil ka hana wajib. Karena tiada hajat kan suatu keperluan yang mengharuskan bagi hamba itu kepadanya. Tiap-tiap Allah Ta'ala memperbuat, yakni melakukan dengan sebab dan dengan tiada sebab. Tiap-tiap artinya tiap-tiap rezeki yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba boleh jadi Allah Ta'ala nepegat sebab dan boleh jadi Allah Ta'ala hana nepegat sebab. Walaupun le yang jauh nanti hana sebab, hana payah yang gerak jaro, gebuat langkah, gesusun rencana untuk mendapatkan rezeki, hana payah jid ba Allah Ta'ala untuk gekirim cara ba'dro ke Allah. Kok jaya yang gekirim oleh Allah Ta'ala orangnya kururung saleh itu nya rezeki mau'ud yang dijanjikan. Ni kok le ataupun rezeki model yang lain. Yang jelas jai model-model rezekinya cara bak tanya tamita jid hana api jid
hana tenang hati tertadu kada benda tak minta hana pupui je. Ya, maka di mana lazim memang rezekinya memang kagak pegal oleh Allah Taala kita dapatkan baik dengan ada sebab ataupun tidak ada sebab. Pada si tak nak puduk wajib bagi kami menuntut sebab. Putra si wajib katanya payah melakukan sebabnya. Hana wajib. Kemudian bahwasanya Allah Taala mengakui bagimu akan akuannya, akuan jaminan bunuh, keadaan Allah yang dijamin rezeki. Kemudian Allah Ta'ala kagak akui jaminan rezeki yang semata-mata dengan ketiadaan syarat tuntut dan usaha. Bahkan Allah kagak akui bahawa dijamin rezeki tersebut hana bersyarat bertamita, hana syarat bertak usaha. Lagi dalam firman Allah nyaho lagau ke wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiada daripada binatang yang melata di dalam bumi melainkan atas Allah Ta'ala rezekinya. Tiada, artinya hana musabah pi binatang yang melata-lata di atas permukaan bumi, melainkan jaminan rezeki itulah di atas Allah. Allah ke wajib ke ke alallahi, di atas Allah itu rezekinya. Ya, nyaman. Jadi tak binatang dabbahnya itu bayang ju sang lemau, kambing, binatang-binatang dum nyo manusia ru. Dekan dabbahnya mandum ruh. Abak ini pada bagi hidai ada binatang yang punya 2 kaki, na yang kaki, na yang tidak berkaki. Ini mandum roh ini, manusia dan makhluk-makhluknya maksud dabbah ini. Karena ada pi manusia itu kan fisiknya dabbah, makhluk hidup yang bukan seperti kayu. Itu juga kan tubuh lagi nyo, lemo kamu tubuh sit, gepu beda tu, gejuk akal katanya. Hana gejuk bak binatang lain, ya menan. Maka menyolaginya nepegah oleh Allah dalam Al-Quran, maka betapa sah dengan bahwasanya menyuruh hamba dengan menuntut akan barang yang tiada mengetahui akan tempatnya. Cuman sah sehingga tak pegah kewajib gede perintah seorang hamba menuntut sesuatu yang hana tempat-tempat. Tempat-tempat. Itanya kan taraba-raba sebenarnya. Itanya walaupun kau sukses dalam satu bidang, tapi sukses dalam usaha, tapi yang berbuat laba. Kena ada usaha, mesti ada amkat yang roji. Yang kan taraba sit, yang kena ada kebegal Allah Taala rezeki. Kebukti, bak ujung-ujung sehingga nak bangkrut sit. Nah sigaga lagi nya dalam kehidupan dalam dunia dagang. Sehingga kadang-kadang payah robah profesi, payah amkat gupi kadang-kadang, payah jauh belang, payah menehun kadang-kadang, payah tarobah. Yang kebukti yang bawa kehinan rupanya tempat. Cuman bak watanya kebegal hinan oleh Allah. Jid sehingga gerobah oleh Allah kan lehinan jid menan nyo ke yang secara pasti kan hana tepat, cuman nyo dino tengah gebegat hinan akak kehinan, maka dituntut akan dia yang ke cuman sah dan nak pegah bahwa seorang hamba itu diperintahkan untuk menuntut segala sesuatu yang tidak diketahui tempatnya, maka menuntut mencari, tuntutnya mencari karena tiada mengetahui ia apa sebab yang daripadanya dapat rezekinya. Kiban sebab untuk rezeki kiji kan ada cuma tanya dah lakukan sagai dah pubut dan jut kan ana jut pi yang baik yang ketiak apa wajib dailai ubi yang kagak periksa oleh ulama tentang dalil-dalil yang ke lagi yang kagak oleh ulama juga wajib, maka adalah seorang daripada kami tiada mengetahui akan demikian sebab itu hana mesiro tanya pi kita tepuh dengan sebab cuma baca tak lakukan sebabnya merempa singa lam kalau tidak hinan lam. Kebuktikan hana sabi-sabi hinan. Cuma kadang-kadang nyo na ju 10 ton ju kana hinan. Berarti kana hinan sehingga jitikan le hinan. Nyo yang ada pegah. Jik pinah-pinah oleh Allah Taala. Ya, nyamanan. Maka dituntut akan dia karena tiada mengetahui apa sebab yang daripadanya dapat rezekinya, yang ia menyampaikan akan dia tiada lainnya. Saya kan ada pu sebab untuk rezeki kepadanya satu-satu sebab yang ke lain kan ada pu, dan apa yang jadi sebab dimakannya dan yang menghidupkan dia tiada lainnya. Yang juga yang menjadi sebab untuk ketapajuh sehingga udip dia dapat melangsungkan kehidupan, semuanya itu adalah dari Allah Taala mandum. Sebab punya untuk udip ladum nyo makanan, ladum kan makanan, kena makhluk yang kebuat Allah Taala hidup dengan zikir. Nah makhluk yang bukan Allah Ta'ala hidup aja tanpa makan, tanpa minum nanti enggak bukan Allah. Jadi hana iji berteta pahami menyomenan karena tanya tubuh tanya butuh kepada makan,
wajib mencari rezeki. Tetapi kan wajib carilah untuk makan. Carilahnya kan berarti wajib. Cuma nah kebaikan ni nan. Maka adalah seorang daripada kami tiada mengetahui akan demikian, sebab itu dengan ketentuannya salah siroro hamba itu secara pasti bagaimana yang mesti tuk rezeki kebanyak anak dah dari apa ia menghasilkan baginya, maka tiada sah diberatkan akan dia kiban cara untuk menghasilkan. Maka hansah ada berat minta silahkan baik datam, tapi ada pegah wajib yang baik, tak itikad wajib yang baik yang menggesek akidah tentu biar ada yang hana wajib tak itikad nyo ke mana yang likut ide mencari rezeki dan urangnya seolah-olah cari rezekinya wajib. Ilmu hana tabita hana ya detan hana sang-sang biasa mentang angka bersih lagi urung ya ke gasin engkaunya gasin ya ke neraka hana ya ke, padahal mencari bekal untuk menghilangkan gasin hana wajib ka mencari bekal untuk mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut getanyo senang di akhiratnya wajib. Wajib kan. Kan kabrat ya tu ngan ya je hitanya. Padahal sengkira tamita tak sengkira ya tu lagi ya tu kedua kan. Lagi nyan mentang ya tu kebat tamita ilmu malim tu. Genyan mentang ya tu ya kepada Allah Taala nya malim di dalam Quran. Hai nyan persih lagi getanyo bete wate tak korbankan wate untuk usaha dan tak korbankan wate untuk ibadat kan sangat sedikit waktu untuk ibadat. Walaupun yang kaglah si fardu kedanyo yang perlu pegah nyo kehina jauh perbandingan di bekal dunia dengan bekal akhirat. Bekal dunia tambah habis, bekal akhirat tak menan-menan. Kanyo tak bercutuk ju sampai tuk pada tempat dalam kurung lamatan. Dan tilik olehmu dapat engkau petunjuk. Coba kita perhatikan. Maksudnya tilik dengan hati renungkan pembahasan yang pegahnya ngat dan mendapat petunjuk. Maka iaitu amat nyata yang jelas bagi kita nyo dan perbandingkan ilmu, mencari ilmu dan amal dengan mencari rezeki hana rezeki kagak pegah jamin, ilmu dan amal hana pegah jamin oleh Allah Taala. Yang naga pegah urung-urung yang berilmu itu diangkat derajat oleh Allah, bukan manusia itu dijamin untuk mendapatkan ilmu dan amal, tidak, tapi mendapatkan ilmu dan amal. Siapa yang telah dapat ilmu dan amal itu dijamin diangkat derajat oleh Allah. Kemudian maka memadakan kamu bahwasanya memada kitanyo takalan anbiya para nabi salatu alaihim salawatu alaihim para nabi-nabi dan aulia al-mutawakkilin mereka yang tawakal tiada menuntut mereka itu akan rezeki pada kebanyakan daripada mereka itu. Kebanyakan kan walaupun sebagian nasib para wali Allah sebagian nasib mencari rezeki, sebagian nasi amita nah hanamita pokoknya perlu pegah hanamita merupa go tapi ilmu hanjik menan hanjik iji ladum mita ilmu ladum hana ya hanamita ilmu pun merupa ilmu han, tapi persoalan rezeki kalian kibar orangnya kan jauh tak beda dengan ilmu ladum mita ladum hana ladum tiga mita ladum bacut ke mita nyo beda-beda ladum kok berat ke mita beuk merupa kadang-kadang merupa tan ladum bacut ke mita raya merupa ladum ke tan raya koknya mandum merupa. Jadi persoalan rezeki dengan persoalan ilmu tidak dapat disamakan. Ilmu hana dijanjikan untuk darempa punya hana damita dan rezeki hana dijanjikan merupa oleh puan hana damita. Walaupun kebuka sebab-sebab sila Allah Taala, tapi baik perbanding-bandingnya jadi dua. Ilmu damita lagu rezeki pakah hana damita. Bahkan urung-urung awal na yang mita na hana sid. Tiada menuntut mereka akan rezeki pada kebanyakan daripada mereka, dan adalah mereka itu bersunyi mereka itu bagi ibadah. Yang mereka itu berkhalwah untuk berbuat ibadat. Tentu saja hubungan dengan Allah dengan manusia yang ketanggung nafkahnya terlunasi tercukupi. Betul terbayang tanya mentah tinggal dia lagi yo tanya pak urang likak tanya napa dik ro ka deuk aje kalain lanjut hanya selesaikan je dia beres je hilai. Dan dengan ijma' bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya mereka tiada meninggalkan bagi suruh Allah yan. Memang rezeki hana kita tapi perintah Allah hana tinggal. Baik enti tanya tetacok jalan pintasnya munyo menan lung ka kelum tumpuh mentang urangnya ya uzlah mentang ya ibadah-ibadah. Likut tanya kabeh ranggung duit pai hang sepuna. Yang salah. Jadi urungnya awate ge uzlah, ge ibadah kepada Allah Taala tiada meninggalkan bagi mereka itu suruh Allah. Dan tiada menyalahi baginya yang demikian itu, hanya menyalahi perintah Allah, larangan Allah. Maka nyatalah bagi kamu menyemenan bahwasanya menuntut rezeki dan sebabnya tiada dengan pekerjaan yang lazim bagi si hamba.
Jadi dari uraiannya minta rezeki dan sebab-sebab rezeki kan perkara yang wajib lagi wajib minta ilmu yang mana makna wajib. Tapi lazim berakai itu sagai. Kaya kan? Lazim bak sebab sagai. Persih lagi lazim kan mesti je payah ta'am. Si mampu pada ta'am dalam babak. Yang kemenang persoalan rezeki, baik tak wajib lagi wajib minta ilmu. Jino kana ikut hidangan. Oh baik ta'am yakin mentang ketrau hang pegak fitrah oleh Allah Taala. Tapi ke bansit tak gerak jaro, tak cok makanan, tak pasal dalam babah, tak kunyah dan tak ud gepegat oleh Allah Taala terus. Kau menanti persoalan rezeki jak bah jak layak bica. Tapi tegeri pun hana tajak, han saban lagi hana tajak bica ilmu dan hana tajak beramal ibadah. Nya baru tu titiknya ini mentang. Yang ke tapi kita tanya orangnya kan persoalan rezekinya kan persoalan kecil dah kena jual hai suci hai perkara yang berarti mubah ataupun memusibah tuntut padahal perkara yang bahayanya sebab orang bisa saja gadah iman dengan persoalan rezeki apabila meyakini mencari rezeki itu wajib hagai liket ke begah pakan gadah iman tega periksa tu tega periksa nasri be boh kubu dua boh yang menghadap kiblat pegah tu karena hana yakin ke rezekinya jaminan Allah sehingga watai let rezeki ji seolah-olah memang ngen tega ji let yang merempak monyo hana talet lagi yang tega han merempak nyo tanya bek lalu tak dok ngendonya bak urusan mita rezeki sehingga tinggal yang pokok mita silakan hana pupu zik berkaya aja hana pupu bahkan Rasulullah gebegahkan galak kepada umat yang sukses dalam usaha bek je ke pengemis tanya bek je ke pengemis galak Rasulullah lagi yang cuman itanya tak tu orangnya hai baik je pengemis payah dah minta baik si tak pegah wajib yang benar baik dia kau menan orangnya jumpa banding menyo memang kagak pegah menan kagak tak anggap je tanya nya wajib baik si tak pegah wajib je di pencuri takaran bak rumah buru di nak rezeki bak rumah punya kagak tindak lewat betul yang kiban ya si iji hina rezeki sabi nya rezeki si tapi rezeki hana ke rezeki hargam rezeki kena harum nai hana cuman naga kehendak oleh Allah Taala gagal hendak gebuh galak dalam bila bakji ada gebuh sebab oleh Allah cuman jut iji puturut galaknya tapi han yang kehina wajib berpegang lagi kun agama jut itu tak galak rezeki bah rumah gok mentang hanjut cuman kagak pegat hinan oleh Allah Taala nyen hanjit tak yakin kagak pegat hinan oleh Allah Taala itanya gebuka rezeki kalau dan tahinan cuman kagak buh galak kagak galak arah berarti sebab bak arah dah hanjit bersalah Allah nya sitok salah Allah kagak pegalak lung ke harta urian kan si nafsu katanya yang haid tak kekang karena ilmu tetan amal sedikit maka ji megalak dadak rezeki ke hanya ka hanjit maka ji hanjit bersalah hati Allah Taala bahkan tak bersalah Allah Taala hana adam tu bahkan ji kedosa ada hanya berarti harta hana halu kan rezeki yang bermaksud rezeki yang halal hana hanjit mana kan? Ini wajib kendalikan roh supaya baik galak rezeki gop dengan cara mencuri. Kabit segala ayam mutang, ilake, mana kan? Kan bertiju, kerja anjik tak akan. Nyo kan nasib long go pegak menolak Allah Taala. Putra nasib ron, ilong gak sitak-sitak nak kunci rumah gop patah gubah. Anjik buka pintu. Ya nyan nasib goknya, kan nasibnya. Cuma irong kagalak anjak kena rat. Kagalak anjak kena rat maka gimana? Padahal nasib aja. Ehna kewajiban etna goknya yang tercukupi etna yang tercukupi goknya lebih etna sik baju hari-hari goknya tak beda na urang yang kaya na urang yang kurang kaya ande jadi ukuran goknya gelah ge lamuro siuro dari bengah sampai seput nyen etna habis baju le rumah etna habis baju le ani dan lau etna sip etna tagai hana kalan ke harta urinang ji menyewajib nafkah dari ragam hana kalan ke harta urinang ubeikna je kaya urinang yang wajib di ragam sih lagi bab fitrah ini so wajib bu fitrah ke urinang yang kaya ragam cuma hana sapuna di ragamnya hana wajib urinang nyanna na wajib gebuh hana sih tegede hana gebuh hana dosa pada kok jaya saja ke hana gebuh fitrah hana dosa ke cuma sunat tagai sunat gebuh ke roh dan gebuh ke suami cuma ukuran etna tanya wajib datang guna nafkah ke urinang etna goknya butuh hati bengah ditna bu ditna lauk punya surah hadat bak katanya olehnya cak urau menansit
Nyainan sagai. Sebab ji ke harta dro kan takalan karena anak dro ke. Hana kalen kena bak dro ke koknya. Yang dari tanyo. Sehingga terhutang tuhan. Sebab ji jut tabi nak tapuo nafkah kurineng ke goknya tok tak pegak rumah dia tok goknya tinggal dalam rumahnya tayo hana. Jadi yang pajuhnya goknya tok sagai tepung anak ke. Jut makan bersama lagi berlaku adat uraceh royo. Ke pajuh bersama itu nak promo tu ya kan. Nah anak-anak tu sira dua. Tapuo kena pajuh bersama gelah tesit. Na pajuh hanade bengahnya, hanade cak uronyan menantit walaupun ukuran pas-pasan yang gelah tesit. Ya, hana mesti ji busa ukuran lagi gebegah kana ojo satu mon. Urang yang pertengahan lem satu mon setengah. Urang yang kaya dua buah mon. Hana mesti menai ji. Monyo makan bersama, pegat sabah rubo, hinan tinggal bersama, makan bersama, jangan boleh. Dit na ukuran yang memang katip ke pajuh koknya hanade menyan, hanade cak uronyan, hanade seputnya kajut. Walaupun kaken le ukuran lagi yang gegarih sabah mon. Kalau lagi ukuran yang gegarih dua buah mon bagi orang kaya hanya hanapu. Nyenjik lagi aja, nggak adat katanya. Teman, apabila kat terutang atau nafkah ke rumah kan terutang, apabila diibrak gelah, apabila diibrak, haitah diibrak, ipegah, nyu memang kok le kah hana kira nafkah ke long rela lo hana pupu, long ikhlaskan je gelah. Adapun dah pegai tanya, long berarti bersalah dengan ron, kalau keadaan long hana belanja, long kat terutang kan hai bulan hana kira-kira nafkah ke ron. Walaupun pokoknya na, itu terutang dalam yang promo, yang kena beda nafkah promo nganu. Kanya pakiban, talak ibra, dan ke ibra, hana masalah sit. Je sit lagi kan, gelah han terutang. Kerana anak roh tu wajib, anak yang lahir dari roh tekan anak urinang tu. Anak urinang ke gebi lai urinang boleh tanya je gebi boleh wali ni. Tajuk dia tanya ke mak je sagan nyutam kahwin dengan urinang kan anak ke. Ketua yang wajib datang nafkah. Ke urung inangnya dan urung anak yang kumat agai ngenggoknya dagai. Ya hana gelah ngenggoknya yang kan balik. Lain pada na teman. Teman je nyoka balik ada anak roh hana aje perumoh sagai wajib kira nafkah. Aje so kira nafkah anak uri perumoh katanya yang nanu. Aje dari wali kira. Tanya tanggungjawab ke perumohnya. Teman tanak bi ke anak hana masalah, tak salah. Tanak bi ji anak ro tu anak dro yang wajib tanggung nafkah. Teman tak terkedi anak tanya hana tak kira nafkah situn. Ataupun si bulan hana tak kira nafkah. Apakah kalewat si bulannya jik tuntut orangnya lagi tuntut nafkah urinang hanjir. Hana tuntut, hanjir tuntut. Beda nafkah perumoh. Nafkah perumoh apabila terlewati tanpa dibayar terutang. Nafkah anu apabila terlewati tidak ada hutang. Hanya hutang. Man dosa tanyo sebagai urung si hana tabi nafkah haji kai rempet ten dek tro, kai rasa dek tro kali pahan. Cuma apakah terhutang han? Han terhutang ke. Nya kehina beda. Makanya hati-hati dengan perumoh nyan abek tak anggap itanyo jit apa menan-menan perumoh tanyo. Orangnya perumoh ya usaha ke droi. Imda rezeki ke tercukupi ke nyan. Itanyo hantam pernah tajuk nafkah. Itanyo wajib juk nafkah. Kecuali kan diibrak akhirnya pun dah pegah dilepaskan hutang-hutang tayu yang je. Yang kejut kahana tajuk mukhusus mede puo bersama-sama pajuh bersama ke puo bersama pajuk puo pajuh bersama. Je lah ada. Walaupun lebih pas-pasan hana masalah hanya lah hukum. Hana mesti berlagi yang ketentuannya kede berkiban ka berlaku adat dah je hana rasakan de urau-uraunya ka beres. Ka kajit wallahu a'lam bissawab. Bacut pengumuman insyaallah hari Senin yo na cara tajak berdoa kedih bulan beladi karena cara hulabu lu subuh lu pengajian subuh. Cuma apabila tanya na rencana tanah langkah jak ju kedih masing-masing juga. Karena pengajian subuh di sini hari Senin kan tempat pengajian subuh ni baru tajak sama-sama ini. Bagi yang hati. Langkah ju hari Senin. Tapi uragam ada pegah urina kan hana urina uragam. Apabila hati rencana kamu poh 6 insya-Allah berangkat ju. Hari Senin pengajian subuh di Masjid Pulara Al-Amin. Berarti mungkin lebih awal. Poh 6 nya berkat tajak ju, dah berangkat ju tajak ju. Nyan rencana so yang hati. Acara hulabu sekaligus acara tun daya. Menyodaya kan 60 daya tun. Abu tun si tun. Hari Senin di pengajian subuh ju poh 6 ju dah berangkat ju di preh ju dia ada. Dah gabung ju dah berdoa bersama. Ini atlet siap sekali dah mau. Walaupun alumni nanti berdoa orang yang tu waktu zuhar ke berdoa.
Mati dalam doa zikr rajul itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad